Emily, I have to stay just one more week to make some extra money, but I'll spend it all on you, I promise, Emily. I did something, Emily, can you compose the bail for me? I got a little money saved, so don't you worry, babe, I promise, Emily. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Halo Sobat Sehat semuanya, selamat pagi. Selamat pagi untuk Sobat Sehat semuanya. Pagi hari ini sudah menyimak Raisa Radio untuk menunggu-nunggu nih topik menarik di pagi hari ini. Raisa Radio adalah sebuah radio digital yang bisa Anda download di Play Store, dan selamat pagi untuk Anda pagi hari ini yang sudah mendengarkan Raisa Radio melalui radio kami di radio digital dan juga di website kami di radioindonesiasehat.com, dan juga selamat pagi nih semuanya untuk Raisa Radio, Sobat Raisa yang pagi hari ini sudah berada di Zoom meeting. Senang sekali saya Galuh dapat menyapa Anda di hari ini, pagi-pagi hari Selasa 12 Juli 2022, jam 8 pagi waktunya kita bincang-bincang santai Raisa Radio. Dan Sobat Sehat, gimana nih pagi hari ini? Semoga Anda sehat karena pagi hari ini cerah banget ya. Sinar mataharinya sangat hangat, dan pernahkah Anda mencicipi udara pagi yang sangat bersih di pagi-pagi buta? Nah, sepertinya hal ini perlu kita agendakan ya Sobat Sehat. Ternyata udara pagi yang masih bersih dari polusi ini sangat bagus untuk peredaran darah kita. Nah, sembari kita pagi hari ini menikmati hari ini, mungkin mempersiapkan sarapan pagi bagi Anda yang di rumah atau mungkin di jalan yang lagi perjalanan menuju kampus, atau Anda yang pagi hari ini masih bersantai. Mari kita dengarkan pagi hari ini untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kita. Kita sama-sama mencari tahu nih, kira-kira pemutih wajah itu aman nggak sih untuk kulit kita, dan bagaimana tips dan triknya kulit kita menjadi cerah dan juga sehat. Pagi hari ini selama 1 jam ke depan, Galuh akan menemani Anda. Kita akan menyimak bersama sajian informasi menarik dari narasumber kami yang telah kami hadirkan untuk Anda. Matur nuwun sangat untuk Dr. Christiana Etnawati, Master of Public Health, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Dan pagi hari ini Dr. Etna akan ditemani oleh Dr. Hiyon Asfana Faisa dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Dan seperti biasa, Sobat Sehat, kami persilahkan untuk Sobat Sehat yang berada di radio untuk bisa interaktif bersama dengan kami melalui line WhatsApp kami yang kami sebutkan ya di 0858 8065 5970. Sekali lagi di 0858 8065 5970 dengan format nama dan mungkin fakultas apa gitu ya. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang berada di Zoom, tenang saja, kami tetap membuka kesempatan untuk bisa bertanya langsung, untuk bisa bertuliskan di kolom chat atau mungkin resen saja gitu ya. Dan selamat menyimak Sobat Sehat, sembari kita menikmati pagi hari ini. Waktu saya berikan ke Dr. Asfa. Monggo Dok. Sudah Dok, sampun.
Dokter Asfa, mohon maaf suaranya hilang. Tadi di awal ada, sekarang hilang. Belum terdengar, Dok? Kalau sekarang udah kedengeran belum, Mbak? Sampun, sudah, Dok. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, selamat pagi Sobat. Dulu, saya Asfa. Pagi ini akan memandu bincang-bincang santai Raisa Radio dengan topik kali ini mengenai amankah pemutih wajah, tips kulit cerah dan sehat oleh Dr. Kristiana Etnawati, MPH, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Beliau ini adalah guru saya, sekaligus staf di bagian Departemen Dermatologi dan Venereologi FKKMK UGM, Subdivisi Kosmetik. Jadi cocok sekali bagi para pendengar Sobat Sehat yang masih kepo tentang gimana sih punya kulit cerah dan sehat, dapat menuliskan pertanyaannya ya langsung melalui kolom komentar, bisa di Zoom meeting dan nanti langsung akan dijawab oleh beliau. Jadi yang masih penasaran, nggak harus perempuan, tapi laki-laki juga boleh bertanya, dapat langsung bertanya mengenai topik ini ya. Oke, langsung aja kita sudah bersama Dr. Kristiana Etnawati, MPH, spesialis kulit dan kelamin konsultan, atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Etna. Selamat pagi, Dokter. Pagi Jeng Asfa, iki muridku sing ayu dhewe iki. Duh, iki kok fotoku gak ketok ya, gak apa ya. Sehat ya, Dok? Nggih, alhamdulillah, nggih. Baik. Gimana Bu Asfa ini? Kalau Bu Asfa ini ya tetap putih, cantik, cerah, sehat, walaupun rada stres ya. Karena besok mau Udah kalau agak stres. agak stres, tapi tetap cantik gitu. Ya, benar. Mungkin langsung aja ya Dok, ngupas tuntas tentang kulit cerah dan sehat. Mungkin saya buka dengan awal dulu Dok, kan kalau sekarang tuh lagi marak orang-orang tuh memang pingin tuh kulitnya tuh putih gitu. Nah, apakah kulit putih itu pasti sehat Dok? Sama kira-kira ciri-ciri kulit sehat tuh seperti apa sih? Gitu. Oke, sebenarnya ciri-ciri kulit sehat itu banyak. Kalau buka internet itu tuh template gampang banget. Jadi apa namanya ciri kulit sehat itu bisa buka di internet di segala macam itu dituliskan di situ. Warnanya rata, diminta rata dulu ya. Terus teksturnya halus. Kemudian dia juga nggak kering tapi agak-agak lembab tapi ya nggak basah ya. Terus nggak pakai sensasi aneh-aneh, nggak gatel, nggak perih dan lain-lain, dan kelihatan segar, bercahaya. Istilahnya glowing nih. Kalau glowing itu ngetop banget, tahu semua orang minta glowing gitu nggih. Iya. Kemudian cirinya lagi di situ katanya pori-pori kecil gitu. Terus warna kulitnya juga rata, bersih dari noda. Itu cirinya katanya kalau itu kulit itu sehat begitu. Itu tanda-tanda kulit sehat. Berarti memang ya kulit sehat itu tadi seperti yang dikatakan sama Dokter Etna ya. Jadi tidak ada kriteria putih ya Dok di situ, yang penting rata ya Dok kalau soal warna aja. Karena warna itu kan rasial ya. Jadi warna kulit kita sama bule, sama dari Afrika, kemudian dari Cina sana. Wong kita se-Indonesia aja kulitnya beda-beda toh. Kita di Jawa sini sama di Papua, tapi semuanya cantik ya. Mereka juga merasa cantik gitu. Nah, tapi karena masyarakat kita tuh memang kayak berlomba-lomba untuk ingin putih, sebenarnya salah nggak sih Dok kalau misalnya seseorang itu mau putih? Terus kalau misalnya seseorang ini mau atau ingin putih, kira-kira agen apa aja yang boleh dan aman digunakan buat para sobat sehat gitu? Gitu. Nah, kita kembali lagi sehat dulu. Ya. Kemudian putih itu mau putih kayak apa? Putih kayak tembok. Mau putih kayak apa? Jadi sekarang istilah kalau
umumnya kita sebut light, jadi cerah. Jadi nggak putih tapi bersih, cerah ya, lightening, bukan whitening tapi lightening gitu. Jadi lebih bersih, tapi sebenarnya nggak susah. Coba gini-gini aja, coba kita lihat orang bule kalau kesini lihat aja kulitnya, kan belentong-belentong kayak gitu, dan mereka mau coklat aja, senang banget jemur-jemur kayak gitu. Nah kita sembunyi-sembunyi dari sinar matahari supaya nggak kelihatan gelap. Kita kalau mau lebih bersih gampang aja kok, jangan banyak keluar di rumah aja. 2 bulan gitu di rumah kan lebih bersih sebenarnya, lebih warnanya itu tidak gelap gitu aja. Tapi kalau terpaksa wirawiri KKN gitu ya gelap, ribut-ribut. Mereka yang mau KKN tuh biasanya minta sunblock gitu. Padahal sunblock itu daya lindungnya kan terbatas. Kalau nggak dipakai berkali-kali ya gosong lagi gitu. Jadi white kayak apa? White kayak vitiligo gitu mau po. Ya, itu white namanya. Hipopigmentasi kalau istilah kedokterannya. Tapi coba kembalikan lagi. Ini cuma salah istilah aja. Mungkin juga karena sering melihat artis gitu ya. Artis atau model. Memang karena mereka model sama artis kan untuk iklan, jualan pemutih, jualan baju dan segala macam. Tapi kita kan ya nggak tahu juga kalau memang penjenengan semua yang mau putih itu mau ganti warna kulit. Karena warna kulit kita itu karunia dari Allah, dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa gitu. Ngaten ya. Itu omongannya orang tua. Atau nodok. Nah, tapi ini masih ngomongin seputar pemutih atau lightening agent ya berarti tadi dok. Nah, sebenarnya itu ada nggak sih dok cara jitu atau instan gitu buat mutihin wajah? Karena kan kadang-kadang kalau misalnya yang saya lihat nih kalau misalnya netizen atau para sobat sehat ini biasanya pengennya tuh, ayo aku pengen putih cepet gitu. Jadi nanti kalau misalnya ke dokter, kalau kok lama banget sih putihnya, nanti dia akan berpindah ke dokter yang lainnya. Atau pokoknya sampai nemuin krim atau mungkin tempat yang bisa mutihin wajahnya dia tuh langsung celing gitu dok. Nah itu sebenarnya ada cara jitunya nggak sih dok? Atau emang bisa langsung celing gitu? Ya ada saja. Warna kulit itu kan salah satunya kan ditentukan oleh melanin toh. Jadi bahan indeks melanin. Jadi yang fungsinya sebenarnya untuk melindungi kita terhadap radiasi ultraviolet. Karena kita kalau kena ultraviolet kan melaninnya jadi aktif untuk melindungi, jadi gelap, jadi coklat, jadi hitam. Nah, itu bisa aja dia ditunda atau dikurangi aktivitasnya dengan bahan-bahan pemutih. Jadi yang terkenal, yang ampuh itu hidroquinon. Ya, dipakai memang untuk mengobati gangguan pigmentasi. Jadi yang hitam-hitam, flek-flek hitam dikasih itu hilang pigmentasinya. Tapi ini obat ya, golongan obat yang kadang-kadang ada beberapa obat yang juga golongan hidroquinon yang mematikan melaninnya tadi. Nek mati lah gimana kalau mati, kita nggak punya pelindung. Dan putihnya memang putih banget kayak putih tembok gitu. Jadi banyak sekali bahan-bahan obat untuk memutih. Tapi juga ada bahan-bahan yang dipakai sebagai lightening ya, pencerah untuk mengurangi atau membantu aktivitas melanin ini. Itu salah satunya antioksidan gitu. Yang cepat sekali itu tadi kasih hidroquinon atau beberapa injeksi, itu banyak sekali dilakukan. Misalnya injeksi dengan glutathione disuntikkan, misalnya banyak sekali. Ini juga yang jual banyak sekali, disuntikkan intravena atau masukkan dalam pembuluh darah seperti diinfus ya, atau dimasukkan di otot di pantat gitu. Ya suntikin aja seminggu 2-3 kali. Biasanya 2 minggu juga lebih bersih karena dibantu obat-obat seperti itu. Tapi
Memang kalau obat itu memang harus rutin disuntikkan, kalau enggak balik lagi. Cuman memang beberapa pengalaman ya, itu enggak semuanya efeknya sama. Hanya berapa persen, mungkin 70% yang efek, lainnya ya santai aja. Melaninya itu disuntak-suntik ya padha wae, kok enggak putih-putih ya, Dok, jane. Ya wis disyukuri wae, itu sudah karunia dari Allah, gitu, nggih. Itu kalau yang enggak putih-putih gitu, Mhm. terus digimanain ya, Dok? Maksudnya kan pasti kan mereka tetap pingin. Tetap pingin. Iya. Nah itu memang kita cek dulu. Jadi, ke dokter memang harus dilihat, karena nggak cuman, jadi warna kulit itu, tidak hanya melanin saja, tapi ada hal lain. Jadi biasanya kita periksa juga semuanya secara sistemis gitu. Di samping itu memang ada banyak hal lain, jadi memang harus, diperiksa, mungkin ada masalah-masalah lain dalam kehidupan. Memang karena tidak hanya sinar ultraviolet dari luar, tapi ternyata dalam penelitian ternyata sinar tampak di dalam ruang itu juga berpengaruh. Contohnya dia harus bekerja di ruang dengan lampu terang benderang, atau bekerja di kantor atau di bank yang kacanya terang benderang seperti itu. Gimana mau putih masih kena sinar, tapi pertimbangkan juga sinar-sinar lain. Jadi dokter, terutama dokter kulit itu yang biasanya suka otak-otik seperti itu. Ngaten nggih. Siap, Dok. Mhm. Nah, tadi kan Dokter Etna juga sudah sempat singgung ya, Dok. Saya juga mau Mhm. bertanya tentang yang bab suntik putih itu, Dok. Atau Mhm. kalau misalnya biasanya di klinik-klinik suka memberikan suntik vitamin C gitu juga ya, Dok. Mhm. Tadi kan sebenarnya berefek tapi mungkin tidak di semua orang ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, tadi mungkin terkait penggunaannya, Dok. Nah, ini sebenarnya aman nggak sih, Dok? Sama kan tadi memang perlu terus-terusan ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya di stop, nanti biasanya dia akan kembali lagi Ya, betul. seperti semula. Nah, itu mungkin sampai kapan bisa digunakan? Masa disuntik-suntik terus? Atau mungkin ada interval penggunaan yang memang disarankan seperti itu, Dok? Sebenarnya perkara glutathione yang terkenal sebagai pemutih ini lagi dulu beberapa tahun yang lalu rame. Jadi dimulai dari suntik, kemudian minum ya di dalam bentuk minuman. Atau selain oral juga ada beberapa produk yang seperti hanya dimut di apa? Dimut itu apa ya? Apa dimut? Diisep, bukan ya, Dok? Hah? Diisep. Diisep, ya kayak isep-isep gitu. Itu terkenal di Filipina. Kemudian juga saya juga pernah meneliti, mungkin di UGM pernah meneliti dalam bentuk topikal, ya, dalam bentuk krim, sabun, salep, bedak dan lain-lain. Tetap aja semuanya efektivitasnya berapa persen gitu, masih ada yang gagal, nggak putih. Warnanya sih nggak berubah, tapi memang dia mungkin lebih bersih karena itu antioksidan. Biasanya kalau dalam injeksi yang sekarang dipakai di beberapa klinik itu bentuknya dikombinasi dengan vitamin C. Kalau vitamin C tok ya nggak efek banget, makanya dicampur gitu. Tetapi sebenarnya sekarang menurut FDA, Food and Drug Administration dari Amerika itu sudah dilarang sebenarnya, itu ngapain gitu karena ada banyak efek sampingnya, mulai dari kanker sampai penyakit-penyakit lain, penyakit sistemis itu banyak sekali. Jadi harusnya sudah nggak dipakai lagi gitu, dipertimbangkan karena dosisnya juga cukup tinggi itu terus-menerus, karena anunya ke liver, fungsi hati jelas terganggu dengan antioksidan yang tinggi seperti itu. Ngaten. Jadi udah jarang, udah nggak dipakai.
Itu bahkan Kementerian Kesehatan dari Filipina, di Filipina tuh banyak sekali itu, bahkan nun sewu para dokter kulit juga masih rame nyuntik seperti itu karena pasiennya minta, dan itu memang bawa banyak duit. Ya, kalau mau suntik itu jebret bayar segini, dokternya banyak duit gitu-gitu, tapi nggak dipertimbangkan gitu. Nanti tanggung jawabnya terhadap Tuhan nanti. Nantinya ditanya Tuhan, kamu nyuntikin buat apa gitu? Kamu nolong pasien apa kamu mau bikin masalah gitu. Dok. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter. Yang pertama ingin saya membacakan, apakah benar sinar layar HP itu bisa membuat kulit kita gelap, khususnya di bawah mata? Lalu bagaimana ya dok tips menyamarkan kantong mata atau mata panda? Matur nuwun dok, sehat selalu. Wah, ini kok sampai mata panda ya? Ini padahal cucu saya sama panda itu senang banget deh, kan lucu banget ya. Oh itu putranya dokter Aswa juga kalau ada boneka panda senang banget deh. Iya dok. Ya toh, Iya. banget ya. Itu, yang jelas memang blue light atau sinar tampak itu memang bisa membuat masalah. Jadi lebih gelap wajah kita, lebih gelap warna kulit kita, tapi memang perlu dosis. Jadi kalau bab lampu HP, lampu ini apa jenenge, lampu-lampu yang di atas itu, kemudian juga komputer, ya, laptop, komputer dan lain-lain. Ada yang menyebutkan seperti itu, tapi memang seharusnya kita ukur ya, kita teliti karena itu tergantung panjang gelombangnya. Memang ada yang menyebutkan beberapa peneliti, cuman memang semuanya tergantung ini juga kita kesehatan kita ya. Jadi kalau kita makan cukup bergizi, antioksidan kita cukup, saya kira ada yang menangani, jadi nggak perlu kulit kita menjadi lebih gelap waktu kita bekerja di depan komputer. Tapi kenapa kita jadi gelap? Karena kita melihat mata kita, ini urusannya dokter mata ya, jadi kita karena melek terus gitu, melihat sinar terus, bekerja terus, taktik-taktik, stres terus, belum lagi nggarap tesis, nggarap ini, nggarap kerjaan, apalagi nun sewu yang kerja dari pagi sampai malam, gitu ya itu. Kemudian satu lagi, jadi perlu dipertimbangkan semua para pendengar atau penyerta bahwa sehat itu tidak hanya sehat fisik ya, itu juga mempengaruhi warna kulit, kesehatan, kecantikan, tapi juga sehat jiwa. Nek stres, gawean pirang-pirang, mulai bengi, nggak bisa tidur karena banyak kerjaan belum selesai. Nah, itu mengganggu imunitas juga, karena imunitas kita itu tergantung juga jam tidur. Nek dolanan HP, mainan HP sampai jam 2, nggak tahu main apa itu, nge-game apa-apa, ya jelas matanya apa tadi panda ya, mata panda. Tapi memang mungkin sebaiknya dilihat ya, kita lihat itu memang bawaannya. Kan ada beberapa orang yang memang bawaannya pembuluh darah di situ memang lebih banyak sehingga mudah sekali meradang, melebar, atau mungkin bengkak dan lain-lain. Jadi kita lihat dulu yang dikeluhkan mata panda itu seperti apa, mata bengkak seperti apa gitu. Jangan-jangan dia nangis terus gitu. Tahu juga gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Etna. Lagi pertanyaan dokter yang selanjutnya dari Siska Putri. Ini saya ingin bertanya, Dok, apakah orang yang kulitnya sedang bermasalah seperti berjerawat aman menggunakan agen pencerah ya, Dok? Matur. Kembali lagi, kalau jerawatnya nggak disembuhkan, kan bekas merah terus hitam. Jadi yang utama kan jerawatnya diobati dulu dengan benar. Cuman jerawat itu kan penyakit kronis ya pada remaja, atau dia karena
keliru kosmetik, nggih. Jadi itu diurusin dulu. Kemudian kadang-kadang pada jerawat itu kalau radangnya kita selesaikan, otomatis tidak ngeflek. Beberapa pengobatan jerawat memerlukan sunblock, ya. Nah, sunblock itu ada efek positifnya, yaitu membuat sinar ultraviolet tidak masuk sehingga kulitnya juga akan lebih bersih. Jadi biasanya pencerahnya dalam bentuk sunblock atau beberapa antioksidan atau mungkin yang sekarang banyak sekali dijual dan mungkin juga para dokter rajin menggunakan itu apa namanya niacinamide. Nah, niacinamide itu juga punya efek pencerah gitu. Atau beberapa vitamin lain. Ngaten nggih, Mbak siapa tadi Siska? Nggih. Mbak Siska, nggih. Siska, ini aja periksa nanti ke dokter Aswa, dilihat kenapa cerah apa enggak. Nanti Iya, di clean atau mau ke klinik di Sarjito ada klinik estetik, nanti dilihat sama para ibu dokter itu, nanti minta kosmetik atau nanti dibuatkan mana yang boleh diberikan karena semuanya harus dilihat secara individual, masalahnya seperti apa. Okay. Kemudian lanjut lagi dok, ada pertanyaan lagi. Selamat pagi dokter, izin bertanya, apakah ada makanan tertentu yang memberikan efek mencerahkan pada kulit secara alami? Terima kasih. Oke. Secara alami nutrisi memang penting sekali, nggih. Makanan yang antioksidan, Dek, sayur, buah gitu. Gini, saya cerita aja. Nggak cuma dimakan, kadang dioletkan ya. Kadang jeruk ditempel-tempelkan wajah, pisang ditempel-tempelkan wajah. Memang karena efek antioksidannya, mau coba ya silakan. Pisang kalau sisanya itu tempelkan aja wajah lelet gitu, tapi jangan lama-lama ya. Terus nanti dicuci gitu. Nggih. Nanti didukung semut dok kalau lama-lama. Oke dok, ini ada lagi, sebentar izin saya bacakan dok. Selamat pagi Dokter Etna, terkait kesehatan kulit secara umum, kebetulan saya itu penyintas COVID. Saya merasakan kulit menjadi kering sekali dan warna kulit menjadi agak gelap. Nyuwun tipsnya dokter, matur nuwun, sehat selalu. Monggo dok. Sinten Mbak, sinten mau? Ini dari Mbak Puspitarini. Mbak Puspitarini sudah bebas COVID atau bolong COVID? Ini lagi. Hah? Iya, pokoknya habis COVID ya. Emang semua orang mesti ketemplean COVID. Semuanya berisiko ketemplean COVID karena memang pandemi ya. Jadi kalau nggak kena COVID itu yang aneh itu berarti dia jauh dari mana-mana. Karena kita tetap kena dengan lingkungan, jadi jangan putus asa. Memang sistem imunitas kita, apalagi pada waktu Anda kena COVID itu mengalami gangguan, ya. Kemudian yang kedua, yang sering kita alami pada waktu COVID itu semua orang diminta berjemur, ya enggak? Ingat enggak? Ya jelas ireng, jelas berjemur. Nah, waktu itu berjemur enggak Mbak ini tadi. Terus kiar ngomong apa maneh iki. Kemudian juga kenapa kering ya? Kering itu memang yang pertama kita ingat sekarang situasi cuaca ini hampir semua orang kering gitu. Jadi kayaknya itu di samping itu juga perawatannya itu, kesehatannya itu juga pola makan dan lain-lain. Tapi sepertinya environment. Tapi memang mungkin kalau Anda berminat, nanti kita lihat sebenarnya masalahnya apa. Karena ada beberapa orang yang memang bawaannya kulitnya kering. Atau karena COVID, jadi ada beberapa orang yang over. Dicuci mandi-mandi berkali-kali ya tambah kering. Gitu. Dan itu memang sebaiknya merawat kulitnya dengan benar. Mulai dari memilih sabun, ya Dek ya. Jangan pakai sabun sulfur, ya. Biasanya karena, atau sabun antiseptik.
Nah, itu lagi rame juga karena kena COVID. Terus jangan lupa pakai pelembab gitu. Jadi memang kita harus cari dulu itu kulit keringnya kenapa toh? Apa betul karena habis COVID aja atau memang ada sekarang lagi masalah environment, lingkungan. Jadi itu tolong diperhatikan, jangan lupa pakai pelembab ya, pelembab yang baik ya. Bukan, kan ada banyak pelembab yang putih, pemutih dan lain-lain. Hati-hati pakai itu nggih. Siap. Ngapunten nggih. Nggih, matur nuwun. Dokter Etna, tidak terasa ini ternyata udah setengah jam, jadi mungkin kita akan break terlebih dahulu ya Dok, untuk menikmati lagu sejenak. Kita istirahat dulu. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Jadi matur nuwun Dr. Asfa dan mohon izin Dr. Etna kita break dulu sejenak dan sobat saya tadi sudah diajak untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih ya berupa kulit yang dianugerahkan oleh kita. Jadi menarik sekali obrolan di pagi hari ini dan Anda selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Anda berada di program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio tentang amankah pemutih wajah, tips kulit cerah dan juga sehat. Setelah ini kita akan kembali Sobat Sehat setelah satu lagu dari Malik and the Essential dengan Good Lovin' untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya yang baru saja bergabung, dan Anda masih di program kami di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Dan pagi hari ini Sobat Sehat, seperti biasa kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang di rumah, boleh bisa bergabung bersama kami yang di radio, di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Kita pagi hari ini menyimak bagaimana pemutih wajah ini aman nggak sih untuk kita, dan bagaimana tips kulit cerah dan juga sehat. Masih bersama dengan Dr. Etna dan juga Dr. Asfa pagi hari ini, dan mari kita simak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Asfa. Monggo Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Baik Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Asfa untuk memandu sesi pagi hari ini mengenai tips kulit sehat dan cerah. Masih bersama Dr. Etna tentunya untuk mengupas tuntas mengenai agen pemutih wajah. Bagi Sobat Sehat yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, baik Dr. Etna, mungkin kita lanjutkan ya Doknya. Ini saya ternyata ada banyak pertanyaan dokter, jadi mungkin saya akan mulai membacakannya satu-satu dok. Yang pertama, tadi sempat disebutkan untuk suntik putih tidak diperbolehkan. Namun apabila berupa suplemen glutathione yang dikonsumsi, apakah boleh digunakan secara rutin dok? Kemudian berapa lama anjuran konsumsinya dok? Kemudian satu lagi dok, kapan kita harus stop konsumsi obat tersebut dok? Monggo dokter. Oke, ini cerita glutathione lagi ya, yang sebagai antioksidan yang dipakai untuk terutama untuk efeknya sebagai antioksidan. Okay? Jadi sebenarnya secara umum antioksidan ini kita perlukan kalau dibutuhkan. Gitu. Kalau nggak dibutuhkan ngapain? Karena kita kalau makan cukup bergizi ya sudah cukup. Nah, glutathione ini kalau diminum secara oral, penyerapannya juga sedikit sekali. Jadi yang diminum banyak biasanya satu tablet itu 500 mg itu diserap sedikit sekali. Harganya mahal, diminum
beberapa bulan, kadang juga enggak. Yang saya tadi cerita, kadang juga enggak ngefek gitu. Jadi hanya berapa persen aja yang efek. Dan memang antioksidan kalau berlebihan apa yang terjadi? Ya keracunan, sama aja. Kalau dibuang bisa dibuang, tapi kalau enggak ya malah merusak. Beban tubuh kita kan terlalu berat, dibruk-brukkan kayak gitu. Nggih. Jadi jangan berlebihan, semuanya itu tidak berlebihan. Tidak saya anjurkan makan glutathione sampai over seperti itu. Di samping itu juga kadang juga nggak diserap, cuma diserap sedikit aja. Makanya tadi para ahli kecantikan disuntikkan biar langsung masuk dan jalan ke kulit, karena yang dibutuhkan itu dia mempengaruhi melaninnya, jadi pewarna putihnya tadi. Tapi kalau diserap, dimakan, yang pertama dia belum tentu diserap, dan kalaupun diserap jangan-jangan cuman di kadarnya juga nggak mencapai kadar yang cukup untuk mencerahkan gitu. Jadi kayaknya kok nggak usah aja ya Mbak gitu, makan aja biasa, makan sate marangi gitu enak Malah enak ya dok. Ini lagi musim lagi habis Lebaran haji, ini kan lagi banyak murah-murah lagi. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ini yang selanjutnya sepertinya sudah tadi sempat dokter Etna jawab juga, sepertinya hampir sama juga. Apakah benar sinar lampu di dalam ruangan bisa menyebabkan flek hitam? Dan apakah kita harus tetap menggunakan sunblock walaupun bekerja di dalam ruangan? Tadi sudah. Cuman gini saya tambahkan, tidak semua sunblock bisa melindungi dari blue light. Gitu. Jadi ada sunblock tertentu kalau memang mau melindungi dari itu, ditulis di intunya, biasanya mereka SPF-nya tertentu. Jadi sebenarnya kita cukup aja sih 30, tapi memang kita ada UVA, UVB, dan blue light, visible light atau blue light gitu. Dilihat di situ komposisinya gitu. Kalau milih sunblock kalau untuk pekerja-pekerja yang bekerja di dalam ruang yang ada fleknya. Kalau nggak ada fleknya ngapain pakai gitu. Siap, dok. Nah, ini tadi balik lagi ke yang tadi minuman-minuman ya, dok ya. Dari Mbak Nurina Prawestri, ini menanyakan apakah minuman yang mengandung kolagen itu benar bisa mencerahkan kulit, dok? Kolagen itu yang rame itu memang dipakai untuk bukan pencerah, tapi untuk keriput. Jadi kulit yang melotrok-melotrok kayak kulit saya yang sudah tua-tua, karena dia bekerjanya di kulit dalam ya. Tidak, karena pigmen kulit itu di permukaan kulit permukaan superficial. Tapi kalau ini di dermis, kalau istilah medisnya, jadi di dalam, di kulit dalam dermis, jadi untuk menguatkan gitu, untuk apa Mbak Aswa, supaya kulitnya lembut, kenyal-kenyal, kemul-kemul gitu. Jadi tidak bekerja di permukaan. Ya namanya orang jualan, ditulislah supaya untuk kecantikan mungkin kali istilahnya, mungkin gitu. Jadi dia tidak berefek untuk ini, untuk mencerahkan, memutihkan kulit untuk kolagen itu. Jadi seperti itu. Baik, dok. Jadi kalau kolagen lebih untuk keriput ya, dok ya. Arahnya ke yang keriput untuk mengenyalkan kulit gitu, bukan untuk mencerahkan. Kalau yang ini mungkin pertanyaan dari saya, dokter, mungkin menyambung dari teman-teman yang lain tadi juga. Kan kalau untuk misalnya ibu hamil gitu, dok. Biasanya kan para sobat sehatnya juga penasaran. Kalau misalnya ibu hamil kan biasanya kulitnya juga kadang-kadang kusam ya, dok ya. Jadi nggak cerah gitu. Nah, biasanya mereka tuh juga pingin gimana sih biar tetap cantik dan juga cerah gitu. Apa yang kira-kira untuk lightening agent atau mungkin apa ya yang bisa digunakan untuk atau disarankan untuk ibu hamil, dok, biar tetap cantik gitu. Itu kembali lagi, hamil aja sudah harus disyukuri ya. Oh iya, dok. Syukuri
toh, disyukuri, semuanya itu karunia. Masalahnya karena pada waktu hamil memang ada perubahan hormon. Makanya pada beberapa orang hamil itu kulitnya kalau cuma gelap aja nggak apa-apa, udah biarin, karena memang mereka juga harus berjemur ya. Tapi juga pada kalanya ada flek di wajah, kadang fleknya di perut, kadang di tangan, itu karena hormon. Masa mau diubah? Itu mungkin hormonnya karena ada bayinya cowok misalnya, kan androgennya mungkin lebih tinggi. Jadi itu tadi, makan sehat aja, hidup sehat. Kemudian sehat itu saya bilang tadi, fisik dari kehidupan sehat dari lingkungan, makan dan environment. Lingkungan juga sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi yang kedua memang jiwa gitu. Bagaimana supaya jiwanya sehat. Jadi hidup dengan bersyukur. Kembali lagi ya Mbak Galuh ya. Hidup bersyukur dengan semua karunia dari Tuhan yang kuasa. Begitu. Ini omongannya nek ketemu karo wong tua ya gini. Iya. Benar. Jadi berarti kalau misalnya untuk bumil yang penting makan-makan aja yang sehat ya dok ya, karena Iya, sehat dan nanti akan hilang sebenarnya, akan hilang sendiri, walaupun beberapa bulan. Seperti halnya nanti waktu orang hamil itu kan sesudah anaknya lahir rambutnya brodol ya, rontok. Nanti akan kembali lagi, tapi sehat loh ya sehat jasmani dan rohani. Yep. Nah, sama satu lagi dok, kalau zaman now ini kan biasanya kalau anak-anak muda itu sukanya treatmentnya itu berlapis-lapis dok, atau dicampur-campur gitu. Jadi misalnya nanti untuk niacinamide dicampur sama vitamin C atau dengan agen lainnya. Nah, untuk biar semakin semakin cepat gitu mungkin efek lightening atau putihnya gitu. Nah, itu boleh nggak sih sebenarnya dok berlapis-lapis atau dicampur-campur gitu? Itu nyampur-menyampur itu juga urusannya kayaknya kerjanya dokter kulit juga ya. Obat ini campur ini, krim ini campur ini ya. Cuman pada waktu mencampur ini kita harus melihat dia ngumpul enggak gitu loh. Istilahnya ngumpul ya. Jadi bisa menyatu enggak atau mungkin malah berlawanan gitu satu dengan lainnya. Kadang itu memang harus ada bukti penelitian bahwa ini dicampur ini memang lebih efektif daripada ini tok. A dengan B dicampur lebih efektif daripada A tok. Tapi jangan-jangan B tok juga lebih efektif gitu. Jadi silakan kalau memang hati-hati gitu dengan produk-produk itu, dengan produk terutama beberapa produk luar ya. Jadi lihat mereknya juga. Memang biasanya merek-merek yang qualified, yang berkualitas itu harganya beda. Tapi memang ingat juga ada dari Badan POM juga ada peringatan juga, dan itu juga hati-hati gini juga dengan yang dibeli di internet ya. Gue mereknya itu banget. Terus yang dibuat oleh para artis nun sewu, artisnya Ayu. Tapi ya nun sewu saya banyak pasien-pasien yang pakai kosmetik-kosmetik yang buatan para artis, karena tidak diuji. Ya monggo kalau mau bikin kosmetik kita uji dulu ya, Dokter Aswa ya. Ini nanti kita sampaikan sebenarnya ini kurang apa, sebaiknya seperti apa kalau mau jualan. Jadi kalau sudah ada levelnya teruji oleh Departemen Dermatologi Venerologi lah jos itu, Tapi memang akan kelihatan itu memang hasilnya kalau cuma 70% ya perlu dipertimbangkan bahwa nggak semuanya memang seperti itu, nggak semuanya berefek. Baik. Ya. Baik, terima kasih dok. Nah, ini ternyata masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Bapak Agung Iswandi, dok. Selamat pagi dokter, saya Agung. Tadi sekilas menyimak
kalau ada buah yang bisa ditempel-tempelkan ke wajah itu juga ada pengaruhnya dan kayak akan antioksidan nggih, Dok. Lalu itu contoh buah dan sayurnya apa saja nggih? Matur nuwun Dokter Etna, sehat selalu. Yang sehari-hari kita makan dan minum, yang enak dimakan dan minum. Kalau durian, Dok? Dicoba aja. Durian itu isinya apa toh? Itu kan biasanya Aman ya, Dok, yang kalau antioksidannya tinggi. Ya, rame. Tadi saya bilang pisang, apa jenenge? Jeruk gitu, yang vitamin C-nya tinggi, apalagi buah apalagi ya. Tomat dan lain-lain. Cuman kalau terlalu asam ya itu tadi. Lihat-lihat dulu. Ini banyak sekali kalau mau dicoba. Ini contohnya ya nggak usah cerita deng ya, nggak usah cerita karena ada beberapa perawat kita yang dulu flek-fleknya banyak, kemudian mungkin juga karena dia sudah pensiun, jadi dia santai di rumah, cuman mainan anggrek, dan saya, kok hilang flekmu sekarang bersih, ketemu sama saya. Toh, iya, saya nggak pakai apa-apa, sekarang cuman pakai pisang, sambil ditelan, sisanya ditempelkan wajah, terus disebyur gitu. Gitu-gitu, Unci. Jadi kalau pakai buah pun yang nggak bikin kulitnya pating celekit gitu. Kalau pakai jeruk pating celekit ya cepat-cepat dihapus. Buah apapun bisa. Tapi kalau durian saya nggak tahu posisinya apa. Apel-apel juga bisa. Apalagi sih buah itu yang ada itu jambu. Cuman memang banyak sekali sebenarnya efek-efek herbal itu herbal makanan-makanan sehari-hari. Siap, Dok. Nah, selanjutnya mungkin saya juga masih ada beberapa yang penting juga nih, Dok, kayak harus ditanyakan dan mungkin Sobat Sehat perlu tahu ya, Dok ya. Sebenarnya ini lebih kayak ke kuis mitos atau fakta gitu sih, Dok. Nah, mitos atau fakta, Dok, kalau steroid itu bikin putih, Dok? Iya, bisa bikin putih. Apa ya, Dok ya? Iya, karena efek antiinflamasinya dan dia punya efek juga terhadap pembentukan melanin, ya jelas karena dia antimitotik ya, jelas putih. Enggak, memang steroid itu diberikan memang kalau ada inflamasi pada beberapa kondisi, misalnya obat-obat untuk melasma ya kita campur dengan steroid karena yang pertama memang karena beberapa obat anti melasma itu seperti mengandung retinoic acid yang bersifat iritasi sehingga dicampuri steroid. Cuman tadi kemarin terus karena fleknya dikasih itu hilang, terus dipakai terus-terusan malah dipakai sebagai pemutih. Hasilnya sesudah steroid dipakai lama apa? Atrofi, ya atrofi. Jadi kulitnya malah jadi tipis, putih tapi tipis. Kemudian yang menyangga pembuluh darah juga hilang. Jadi pembuluh darahnya melebar. Jadi habis pakai pemutih lama kok istilahnya pembuluh darah melebar itu kalau secara umum jadi Ektasis ya, Dok? apa? Telengiektasis ya, Dok? Oh, istilahnya apa umum? Bukan telengiektasis, urat-urat. Nah, uratnya muncul. Urat-uratnya muncul gitu. Baik, Dokter, sebenarnya masih banyak yang mau saya bahas, Dokter, tapi ini ternyata kita terkendala waktunya sudah mau selesai. Nah, mungkin untuk yang terakhir, Dok, kira-kira pesan-pesan apa, Dok, yang bisa Dokter mungkin akan ingin untuk sampaikan untuk Sobat Sehat dalam memilih untuk tampil cantik, terutama kaitannya dalam memutihkan dan mencerahkan, Dok. Monggo, Dok. Oke, tampil cantik. Nih tipsnya ini cari pemutih wajah, bagaimana kulit cerah dan sehat. Kemudian untuk pertama kita ingat kembali pola hidup sehat. Itu juga lihat di internet banyak sekali ya. Mulai dari healthy lifestyle katanya. Jadi gitu ya. Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kegiatan fisik seperti olahraga. Tapi ya jangan over. Istirahat cukup
begitu. Kemudian juga yang penting lagi adalah kesehatan jiwa sebenarnya. Pola kita berpikir itu juga menentukan sekali kecantikan sebenarnya. Kalau stres terus, kalau anak didik saya residen ini kalau belum lulus masih nggak cerah-cerah, tapi begitu lulus jreng karena sudah nggak ada masalah lagi gitu. Jadi kembali lagi disyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apapun diberikan. Semuanya rezeki, termasuk penyakit itu juga sebenarnya Tuhan ada maksudnya memberikan apa aja, disyukuri. Enak disyukuri itu. Wah, resik wis wajahmu wis nek kabeh disyukuri kowe. Nggih. Ngaten nggih, ini sudah habis waktunya ya. Oh, isih no peteng. Siap, Dokter. Matur nuwun, Dokter. Baik. Terima kasih banyak, Dokter Etna. Tidak terasa sudah hampir 1 jam ini kita berbincang. Semoga Sobat Sehat dapat mengambil manfaat dari topik-topik kali ini ya. Terima kasih, Dokter Etna, atas paparannya yang sangat menarik mengenai topik ini. Terima kasih sudah berkenan juga membagikan ilmunya dan meluangkan waktu untuk diskusi pada hari ini. Semoga sehat selalu, Dokter, dan terus menginspirasi ya, Dok. Sama-sama, Mbak Asfa juga ya, Mbak Galuh, dan semua yang nonton dan semua yang mendengar ini. Sehat semua ya. Amin. Baik, Sobat Sehat, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu bincang-bincang santai Raisa Radio hari ini. Saya mohon pamit dan saya kembalikan ke MC Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh, matur nuwun. Matur nuwun sangat Dokter Etna dan juga Dokter Asfa telah memberikan ilmu bagi kita semua di pagi hari ini. Ya, Sobat Sehat itu tadi ya, bahwasanya kesehatan kulit kita tidak hanya dari luar saja, tapi dari gaya hidup kita, pola tidur, dan juga nutrisi, dan juga kesehatan jiwa juga sangat penting. Semoga pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga sekitar, untuk kita tetap bisa aware untuk menjaga kesehatan kulit kita. Bersyukur itu kuncinya. Matur nuwun sangat Dokter Etna dan juga Dokter Asfa. Sehat-sehat selalu, Dok. Salam untuk keluarga di rumah. Matur nuwun sangat. Dan itu tadi Sobat Sehat, dan untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, Anda masih bisa mendengarkan kembali dalam bentuk podcast yang bisa Anda dapatkan di Spotify. Dan mohon maaf apabila ada Sobat Sehat yang sudah bertanya dari tadi tapi belum sempat kami bahas, dan informasi menarik seputar topik-topik dari Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisaradiogm. Terima kasih banyak atas kesempatan Anda, atas kebersamaan Anda, baik Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Dan nantikan topik-topik menarik dan juga sajian menarik dari Raisa Radio hanya di Raisa Radio GM. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat saya berlangsung. Terima kasih banyak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, it's been a while. Did you miss me? Will I ever get to see you, my dear? Carve a smile through my cheeks, a wish that may be a reality. Send your last goodnight kiss, I swear it couldn't get better than this. Then we'll walk under the moonlight, too quiet and too cold. Then we'll tiptoe under the starlight, hold me tight and close. Then we'll stroll around the city with pizza, pepperoni, drink our favorite coffee, get high of tiny memories, and dance all night long. When we meet again, when we meet again. We're gonna watch your favorite movie. It's airing 14th February. We will meet by then, right? It's been far too long waiting to be in your arms.
love you. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.